Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam olahraga. Senang sekali gua Abdul Haris bisa ketemu teman-teman semua dalam tendangan bebas Bung Ais. Dan kali ini kita patut bersyukur. Alhamdulillah Indonesia bisa meraih poin maksimal, bisa meraih kemenangan 1-0 atas China pada matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Kemarin mainnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan saat itu memang pertandingan sangat-sangat ketat sekali. Ada beberapa perubahan yang memang cukup mengejutkan yang ditampilkan oleh pelatih Patrick Kluivert ya, dan sesuai dengan perkiraan gua, Mads Hilgers dicadangkan. Nah, ini buat teman-teman yang mempertanyakan ya, loh kok Mads Hilgers pemain termahal tim nasional Indonesia dicadangkan? Karena sepak bola bukan sekedar mahal, sepak bola juga butuh chemistry. Mads Hilgers itu pemain bagus, dia pemain mahal dan pemain berpengalaman, tapi sepak bola adalah permainan tim yang butuh chemistry. Nah, Mads Hilgers butuh waktu untuk mendapatkan chemistry itu menurut gue. Sehingga mungkin jadi pertimbangan kenapa akhirnya pelatih Patrick Kluivert mencadangkan Mads Hilgers, bahkan tidak memainkan sama sekali. Karena trio di belakang Indonesia, J.I. Jess, Justin Hapner, dan juga Rizky Ridho ini tampil cukup baik ya. Kemarin Indonesia pakai pola 3-4-2-1 seperti biasa, sesuai prediksi kita yang kita obrolin. Dan memang pola itu yang terbaik yang kita miliki saat ini. Di belakang seperti yang tadi kita bahas, bahwa trio inilah memang yang paling baik. Bukan pemain-pemain lain nggak baik, tapi ini masalah soliditas, masalah chemistry. Ketiganya sudah nyetel banget, karena mungkin sudah main bersama cukup lama ya. J.I. Jess, Rizky Ridho, dan Justin Hapner. Terbukti dalam 2 kali penampilan mereka terakhir ya, menghadapi Bahrain dan menghadapi China, Indonesia clean sheet ya, dengan 2 kiper yang berbeda. Lawan Bahrain Martin Paes yang main, kemarin Emil Audero yang main. Nah, ini menarik juga kita bahas tentang Emil Audero. Penampilannya memang awal-awalnya bikin deg-degan, karena terlihat sekali Emil Audero debutnya itu di babak pertama sedikit deg-degan ya, dia agak nervous. Beberapa kali dia salah ambil keputusan. Menurut gue ini karena nervous saja sih, karena memang ini adalah laga pertama dia, debut dia di depan puluhan ribu penonton ya. Mungkin gue perkirakan sekitar 70.000 penonton kemarin yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, sehingga wajar lah. Tapi di babak kedua Emil tampil luar biasa. Dia menunjukkan bahwa kualitasnya sebagai kiper Eropa. Bagaimana ada di sekitar menit 60-an ya, ada sebuah shoot dari luar kotak penalti, tapi dengan cepat Emil menyelamatkannya dengan blocking yang sangat luar biasa. Kelas, padahal itu bola susah di pinggir tiang sekali. Nah, dari situ kalau kita lihat, kita patut berbangga karena Indonesia punya 2 kiper yang cukup bagus. Kelasnya kelas internasional lah, Martin Paes dan juga Emil Audero. Dan pelapisnya juga bagus. Ada Hernando Ari, ada Nadeo, ada Reja Arya. Ya, artinya mudah-mudahan dengan kehadiran Emil Audero dan Martin Paes ini bisa semakin mengembangkan mentalitas dan juga pengalaman serta ilmu ya. Ini ada transfer ilmu di sini, transfer knowledge yang bisa diserap oleh para pemain Indonesia, kiper-kiper lokal Indonesia ya. Ini juga seperti yang diserap oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho setelah bermain bersama pemain-pemain diaspora, dia penampilannya sangat baik. Nah, kemarin kalau kita lihat Indonesia tampil menyerang, tapi juga tidak melupakan keseimbangan permainan, tidak melupakan transisi permainan, dan gua acungi jempol dengan strategi yang diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert dan timnya ya, Alex Pastoor, Denny Lanzat, Jalal Van den Berg, dan juga bagaimana permainan fighting spirit para pemain Indonesia. Kemarin kalau kita ulas lagi,
3-4-2-1 di belakang ya Emil, 3 di belakangnya, 3 di depan Emil yakni J.I. Jazz, Rizky Ridho, Justin Hubner. Di tengah 2 holding midfieldernya itu Tom Hai dan Joy Pelupesi. Kanan kirinya, nah ini di kanan, bek kanannya cukup menarik, cukup mengejutkan. Yang dimainkan di situ adalah Yakob Sayuri, bukan Kevin Dix yang pertama. Kevin Dix dicadangkan baru masuk di babak kedua. Kemudian di kiri Calvin Verdong. Calvin Verdong di awal-awal sempat agak kikuk mainnya, tapi semakin berjalannya waktu dia akhirnya tampil seperti sedia kala ya, tampil bagus, konsisten. Nah, di belakang striker duanya ini seperti dugaan gue. Dewa United Connection. Nah, artinya kita sudah bahas ya di episode sebelumnya bahwa perkiraan pemain yang gue ulas kemarin 2 di belakang Ole Romeni adalah Dewa United Connection, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Depannya Ole. Ternyata sesuai perkiraan kita yang kita obrolin bahwa Egy dan juga Ricky Kambuaya ini menampilkan performa yang sangat bagus. Ricky ini menjadi penyebab terjadinya penalti untuk Indonesia. Bagaimana kecerdasan dia masuk di sela-sela pertahanan China dan akhirnya dia juga cukup cerdas menyangkutkan kakinya kepada pemain belakang China. Akhirnya wasit setelah lihat VAR nunjuk titik penalti dan Ole Romeni mengeksekusinya dengan sangat baik. Egy Maulana Fikri juga nggak kalah ciamik, keren mainnya bahkan menurut gue. Sayang beberapa kali finishing touch-nya gagal berbuah gol ya, tapi overall menurut gue permainan Egy keren. Dia mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa bermain tik-tak, bermain dengan sangat baik, berkolaborasi dengan sangat baik dengan Ole Romeni. Yang sangat viral kan ya di media-media sosial, bagaimana tik-tak tiki-taka Egy dengan Ole Romeni ini memporak-porandakan sisi sebelah kiri pertahanan dari China. Artinya memang kita sekarang betul-betul bahagia, bukan hanya soal kemenangan ya, gol penalti di menit 45 yang dicetak oleh Ole Romeni, tapi soal bagaimana kedalaman skuad kita semakin tebal, semakin bagus. Sekarang pilihannya semakin bingung pasti Coach Patrick dan timnya ini, karena di belakang striker ini penuh sekali pemain-pemain yang siap tampil bagus. Ya, ada Marcelino, ada Ragnar, ada Yakob, ada Egy, ada Ricky Kambuaya, ada Stefano Lillipali juga yang kemarin tampil baik ya di babak kedua meskipun belum maksimal, tapi menurut gue udah cukup baik ya untuk seorang pemain yang baru kembali dipanggil setelah terakhir main 2023 lawan Turkmenistan ya. Bagus lah. Nah, artinya sekarang nanti lawan Jepang ini akan semakin rumit pilihannya, semakin banyak. Apakah dengan kembalinya Ferdinand Marcelino akan kembali tampil sebagai starter? Belum tentu. Bisa jadi Egy yang dimainkan di situ, atau bisa jadi Ricky Kambuaya. Banyak lah, ini pilihan yang sangat banyak ini yang patut kita syukuri untuk bisa bersaing nembus Piala Dunia. Dan kemenangan kemarin membawa kita ke putaran 4. Memang kita gagal lolos langsung ya, karena di pertandingan lain sebelumnya Australia bisa mengalahkan Jepang secara dramatis ya, gol Behic di menit 90, sehingga Australia membuat poin yang dimiliki mereka 16 poin itu tidak mungkin dikejar oleh Indonesia. Indonesia sekarang baru 12 poin. Kalau menang lawan Jepang, lawan Jepang pun Indonesia hanya dapat 15 poin maksimal. Sehingga dipastikan Indonesia gagal lolos langsung. Tapi Indonesia bisa lolos ke putaran 4, sudah pasti. Kenapa pasti? Karena Bahrain, persaing kita situ sudah kalah. Setelah pertandingan lawan Indonesia kemarin jam 11 malam, Bahrain kalah 0-2 dari Arab Saudi. Dengan begitu Bahrain mogok di peringkat 6, di poin 6 di peringkat kelima ya. Dan China juga sudah dipastikan tersingkir karena ada di peringkat 6 di dasar klasmen juga dengan poin 6. Kalau mereka
menang di sisa pertandingan, mereka maksimal poinnya 9, sementara kita sudah 12. Dan Bahrain, China nanti akan bentrok ya, tapi tidak akan menentukan apa-apa lagi. Nah, Arab Saudi yang masih punya peluang untuk lolos langsung, karena mereka sekarang poinnya 13. Kalau mereka menang lawan Australia di pertandingan terakhir, mereka akan sama poinnya, sama-sama 16. Tapi kan pertanyaannya, selisih poinnya sangat jauh. Australia sudah unggul selisih gol, maksud gue ya. Australia ini plus 8 selisih golnya, sementara Arab Saudi plus selisih golnya 0, karena dia memasukkan 6, kebobolan 6, 0. Sehingga secara logika sulit ya buat Arab Saudi untuk bisa menyalip Australia, karena yang dihitung kan nanti selisih gol, kalaupun poinnya sama. Tapi apapun itu menarik. Sekarang tinggal kita berhitung siapa kira-kira lawan kita di putaran 4 nanti. Putaran 4 akan dimainkan di bulan Oktober ya. Di matchday pertamanya nanti itu tanggal 8, matchday 8 Oktober, matchday 2 tanggal 11 Oktober, dan matchday 3 tanggal 14 Oktober. Pengundiannya akan dilakukan di tanggal 17 Juli. Jadi akan diundi lagi ya, bukan berarti kita di grup C nanti akan bertemu ini atau yang lain, belum tentu. Itu akan diundi lagi, diundi nanti tanggal 17 Juli. Dan yang sudah pasti lolos ke putaran keempat itu Indonesia, kedua Irak ya. Kita bahas per grup deh. Di grup A yang sudah memastikan lolos langsung yakni Iran dan Uzbekistan. Itu udah milik mereka ya, lolos langsung. Iran dan Uzbekistan, artinya Uzbekistan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dan sekarang di peringkat 3 dan 4-nya sudah pasti itu. Ini Emirat Arab dan Qatar. Ini tinggal berebut siapa saja yang di 3, siapa yang di 4. Sementara Kirgistan dan Korea Utara sudah dipastikan tersingkir. Kemudian di grup B ini Korea Selatan dan juga Yordania memastikan diri lolos langsung di peringkat 1 dan peringkat 2. Korea dengan 19 poin, Yordania dengan 16 poin. Nah, ini juga untuk pertama kalinya Yordania menembus Piala Dunia sepanjang sejarah mereka. Sementara untuk putaran keempat ini ada beberapa tim ya, tapi yang sudah memastikan adalah Irak. Irak ada di peringkat 3 dengan 12 poin, sementara peringkat 5 dan 6 Oman dan Palestina ini masih akan bertarung, dan mereka akan main di match di ke-10 di tanggal 10 nanti, hari Selasa. Mereka akan bertarung. Kalau Oman ada di peringkat 4 dengan poin 10, Palestina di peringkat ke-5 dengan poin 9. Artinya Oman cuma butuh 1 poin ya, imbang aja untuk bisa lolos ke putaran keempat, sementara Palestina mesti menang. Dan mereka nanti di matchday ke-10 itu mainnya di Palestina jadi tuan rumah ya, tapi mainnya di Yordania, karena kita tahu Palestina dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa menjadi tuan rumah. Oke, berarti tadi kita sudah lihat kemungkinan lawan kita ya di putaran keempat ya. Ada siapa aja tadi? Ada Uni Emirat Arab, Qatar, kemudian dari grup B itu Irak, Oman atau Palestina, dan di grup C itu ya antara ya kemungkinan pastilah Arab Saudi. Berarti kalau kita lihat dari lawan-lawan yang kita hadapi ini Irak, jangan sampai kita ketemu Irak ya. Dan juga menurut kabar AFC sudah menentukan bahwa tuan rumah putaran 4 ini adalah Qatar dan Arab Saudi. Jadi di putaran 4 itu nanti dari 6 tim yang lolos, 6 tim peringkat 3 dan 4 yang lolos ke putaran 4 nanti akan dibagi 2. Grup A dan grup B misalnya. Nanti ini 3 tim, masing-masing 3 tim. Grup A 3 tim, grup B 3 tim.
siapa yang menjadi juara grup akan lolos langsung. Juara grup dari masing-masing grup itu akan lolos langsung. Sementara peringkat kedua masing-masing grup akan diadu dengan peringkat dua lainnya. Dan yang menang nanti akan lolos ke putaran untuk lolos ke playoff interkontinental. Entah ketemu tim dari CONCACAF atau CONMEBOL ataupun Oceania atau Afrika. Itu berat sih pastinya. Ya, lebih bagus kalau kita bisa lolosnya di putaran 4. Ya, tapi ya PR-nya itu, kita di putaran 4 ini nggak home away lagi, tapi bermain di satu kandang, satu tempat ya, home turnamen. Entah itu kita main di Qatar atau main di Arab Saudi, karena AFC sudah menunjuk dua negara ini kabarnya, Arab Saudi atau Qatar. Ya sama aja sih. Kalau kita berada di Qatar ya ini agak-agak khawatir ya, karena kita tahu lah, nggak usah, inilah bukan rahasia umum lagi bahwa Qatar ini tricky sekali. Sering sekali mereka diuntungkan oleh wasit ya kalau mereka jadi tuan rumah. Ya mudah-mudahan kita nggak main di Qatar, tapi mainnya di Arab Saudi aja. Karena dan dari segi sejarah juga Arab Saudi ini dua kali pertemuan terakhir nggak pernah menang lawan Indonesia ya. Sehingga mudah-mudahan kans kita untuk bisa bersaing lawan Arab Saudi bisa lebih terbuka. Ya, dan ini lawan-lawan kita ya mudah-mudahan nggak ketemu Qatar dan nggak ketemu Irak. Qatar bukan kita takut, tapi kalau main di Qatar kita takut dikerjain, itu aja. Kalau Irak memang levelnya agak lebih sulit ya, mereka tubuhnya posturnya gede-gede, lebih mirip-mirip Eropa, dan kita dua pertandingan lawan Irak selalu kalah 1-5 ya di saat main di Irak dan 0-2 di Jakarta di GBK. Sehingga mudah-mudahan sih nggak ketemu Irak, tapi ketemunya ya Oman, ketemunya ya Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi ya. Mudah-mudahan tim-tim itu yang bisa kita hadapi, sehingga persaingan jadi lebih lebih masuk akal lah, bisa dikatakan demikian. Oman ya bukan kita anggap remeh, tapi paling enggak kalau kita lawan Oman kans untuk menangnya masih lebih terbuka ketimbang kita lawan Irak ataupun Qatar ya. Bukannya takut, sekali lagi bukannya takut lawan Qatar, tapi takut dikerjain. Kalau secara fair sih gue yakin menang itu Indonesia lawan Qatar, tapi takut dikerjain aja sama wasit. Kalau lawan Irak ya kita khawatir dari dua pertemuan terakhir kita selalu kalah, khawatir ini jadi lawan yang berat ya, mudah-mudahan terhindar dari dua tim itu. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita kali ini dalam tendangan bebas Bung Ais. Ya kita doakan saja Indonesia bisa tampil maksimal ya. Masih ada satu pertandingan lagi nanti di putaran 3 lawan Jepang yang tidak menentukan ini bisa, tapi menentukan ranking ya, tetap menentukan ranking. Sekarang ranking Indonesia naik dari 123 jadi 117 sekitar ya kalau sudah diupdate ya. Ya mudah-mudahan nanti lawan Jepang ya paling nggak kita bisa dapat 1 poin lah untuk bisa menjaga ranking kita lebih baik lagi. Segitu aja ulasan gue kali ini, diskusi gue kali ini bareng teman-teman. Silahkan komen, share juga, kritik juga boleh, subscribe jangan lupa ya. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.